Shalom Light Home Family, welcome home. Senang bisa berjumpa kembali dengan saudara sekalian di minggu hari yang indah ini. Mari sama-sama naikkan pujian bagi Tuhan. Angkat suaramu dan puji Dia. Mari sama-sama kita katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Mari sama-sama kita puji Dia. Mari naikkan suaramu dan sama-sama kita katakan sekali lagi. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Mari sama-sama kita tepuk tangan bagi Tuhan. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti meninggikan nama-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya, puji nama Tuhan. Satu hal yang kami rindukan Tuhan, untuk dapat berdiam di dalam bait-Mu sepanjang hidup kami, dan menikmati kebaikan-Mu sepanjang hidup kami. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati
berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Ini rindu kami di hadapan-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta,
kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka kepadamu. Dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka karenamu. Shalom Light Home Family, sangat bersyukur kita kembali berjumpa di minggu ini. Saya percaya kita semua sangat diberkati Tuhan, kita sehat dalam lindungan Tuhan. Sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami boleh ada sebagai mana kami ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Kami mohon, bicaralah kepada kami, sampaikan kebenaran, dan kami percaya kebenaran akan memerdekakan kami, akan mengubahkan kami. Dan kami siap di minggu yang terakhir di bulan ini untuk belajar kebenaran yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sangat bersyukur kita sudah masuk di minggu yang terakhir di bulan Juni ini, di mana kita dibawa Tuhan ke sebuah journey yang luar biasa di pertengahan tahun ini, di mana kita mengalami ledakan perubahan yang besar. Dan saya percaya setiap pribadi kita sedang diubahkan Tuhan. Bahkan sudah banyak hal yang diubahkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Minggu lalu kita belajar tentang Eutikus, bahwa kita belajar untuk ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, pada minggu ini kita akan melanjutkan part yang kedua dari Get Out from the Box. Saya ulangi, tema minggu ini adalah Get Out from the Box Part 2. Di mana part 1 kita sudah belajar, kita harus mengenal Tuhan, kita harus mengenal janjinya, kita harus mengenal diri kita seperti Tuhan melihat kita, dan kita harus mengenal tujuan hidup kita. Nah, di part yang kedua ini, agar kita bisa keluar dari standar hidup kita yang lama, dari box kehidupan kita yang lama, masuk kepada rancangan Tuhan yang besar, ada hal yang harus kita lakukan, yaitu sama-sama katakan upgrade. Sama-sama katakan 1, 2 ya. Upgrade. Setiap kita pasti punya handphone. Di tangan saya ada handphone, dan biasanya kita senang menggunakan handphone untuk media sosial. Kita pakai untuk WhatsApp, kita pakai untuk Instagram, kita pakai untuk Facebook. Setiap aplikasi ini seringkali setiap minggu minta di-update supaya ada settingan yang baru, ada tampilan yang baru. Dan tentu kalau kita tidak update, kita jadi merasa tertinggal. Karena ketika kita lihat handphone teman kita, ketika dia sudah update aplikasi Instagram, aplikasi Facebook, wah, ternyata ada fitur-fitur yang baru. Nah, saya percaya setiap kita senang sekali yang namanya di-upgrade. Misalkan, kalau kita nginep di hotel, kita paling senang kalau hotel kita di-upgrade dari kamar superior, kamar yang standar, naik ke kamar yang suite atau president suite. Kita senang kalau kamar kita di-upgrade. Misalkan juga kalau kita melakukan penerbangan dari satu kota ke kota lain dengan pesawat. Kita senang kalau tempat duduk kita di-upgrade dari yang ekonomi naik ke kelas bisnis. Jadi dalam hidup ini, di dunia ini, kita semua senang di-upgrade. Karena ketika kita di-upgrade, pasti ada hal-hal yang baru yang kita dapat. Nah, pada kesempatan di minggu ini, ada 3 hal yang harus di-upgrade
supaya kita bisa keluar dari box yang lama. Karena hanya dengan di-upgrade, kita dapat dibawa semakin naik. Saudara pasti sering berdoa begini. Ada satu ayat Ulangan 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala, katakan amin. Dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik. Ini sering kali kita doakan, bahkan setiap minggu, doa keluarga dan doa dimanapun juga, kita selalu berdoa, Tuhan jadikan aku kepala, bukan jadi ekor. Kepala itu posisinya di mana, saudara? Di atas, bukan di bawah. Kita mau paling atas hidup kita dan mau tetap naik. Artinya tidak jalan di tempat, tidak dalam posisi yang biasa atau flat gitu ya, tapi kita mau di-upgrade. Terus ayat ini dibilang begini juga, bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan, ada sebuah hal yang harus kita lakukan dengan taat. Harus lakukan perintah Tuhan. Yang kusampaikan pada hari ini, kulakukan dengan setia. Jadi dengar pesan Tuhan minggu ini, lakukan dengan sungguh-sungguh, supaya apa yang kita doakan bukanlah mentok di doa kita, tapi itu akan happen, akan real. Jadi hidup kita akan dibawa naik. Soalnya begini, seringkali kita berdoa, Tuhan bawa saya semakin naik. Tapi ketika Tuhan suruh melakukan something, kita tidak mau di-upgrade. Ketika Tuhan bilang kamu harus perbesar kapasitasmu, kita seringkali berkata, saya nggak mau Tuhan. Nah pada kesempatan ini ada 3 hal supaya hidup kita dibawa semakin naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor, dan kita jadi berkat bagi banyak orang. Ada 3 hal yang harus di-upgrade. Yang pertama adalah kita harus upgrade human spirit, manusia roh kita. Hidup kita terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Roh itu di dalamnya adalah kasih, pengenalan akan Tuhan, iman, karakter Kristus itu di dalam roh. Jiwa, pikiran, perasaan, dan kehendak. Tubuh adalah badan kita, organ kita yang sifatnya sementara. Nah Tuhan mau yang paling terutama di-upgrade adalah manusia roh kita, supaya hidup kita kuat. Saya percaya begini, semakin besar kita dipakai Tuhan, kita perlu ketahanan yang kuat. Kita perlu kekuatan. Agar apa? Agar kita tidak mudah goyah, kita tidak mudah dijatuhkan. Kalau kita fokus upgrade manusia roh kita, iman kita semakin kuat. Suatu kelak di masa-masa yang akan datang, ketika Tuhan percayakan hal-hal yang lebih besar, kita tidak mudah jatuh, kita tidak mudah goyah, karena iman kita bertumbuh. Manusia roh kita kuat dalam kekuatan Tuhan. Jangan terbalik, jangan tubuh dulu yang di-upgrade terutama. Terlihat ketika kita setiap hari, apa yang kita sering upgrade. Misalkan kita sering luluran, maskeran, itu nggak salah. Tapi kalau itu lebih sering daripada mengupgrade roh Anda, maka kita hanyalah memperindah tubuh kita. Padahal Alkitab bilang umur kita 70 tahun, lebih dari 70 adalah penderitaan dan bonus, kata Tuhan. Nah artinya sehebat-hebat pun kita upgrade tubuh kita, itu semua akan ada limitnya. Tapi manusia roh sifatnya kekal dan luar biasa. Ada 2 hal yang perlu kita lakukan dalam mengupgrade manusia roh kita. Yang pertama adalah melekat. Mazmur 119 ayat 164 berkata begini, 7 kali dalam sehari aku memuji-memuji engkau karena hukum-hukummu yang adil. Seorang Raja Daud yang sangat sibuk, dia seorang raja yang hebat, bukan hanya memerintah perang, tapi dia ikut juga berperang. Dia juga ikut mengatur bait Allah, mengatur tatanan dengan sangat luar biasa. Jadi kalau kita simpulkan, Daud orang yang sangat sibuk, tapi dia menuliskan dalam Mazmur ini 7 kali sehari dia memuji Tuhan. Artinya di saat ada tanggung jawab yang lebih besar, keluar dari box yang lama, kita harus perkuat hubungan kita dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan dengan cara doa, menyembah, dan baca firman. Nah kemudian yang kedua, cara kita mengupgrade manusia roh adalah hidup dalam firman. Ada 4M supaya kita bisa hidup dalam firman.
Yang pertama adalah mendengar, kita dengar firman, bisa melalui audio, melalui YouTube, atau ketika kita membaca, kita mendengar suara apa yang kita baca dari firman. Kemudian yang kedua, merenungkan. Setelah kita baca, kita renungkan firman Tuhan yang kita baca setiap hari. Ketika kita renungkan, kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Yang keempat, membagikan. Saya ulangi, mendengar, merenungkan, melakukan, membagikan. Jadi saya percaya kalau hidup kita dalam firman, manusia roh kita akan terbangun semakin kuat di dalam Tuhan, berakar di dalam Kristus. Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi hanya dengan firman, iman dapat bertumbuh, iman dapat dikuatkan. Saya percaya Alkitab bilang begini, iman sebesar biji sesawi akan memindahkan gunung. Kalau kita punya iman yang terbangun oleh kebenaran firman Tuhan setiap hari, maka iman kita akan memiliki iman yang besar, iman yang luar biasa, dan kita akan dipakai Tuhan cakap melakukan perkara-perkara yang besar. Nah, kemudian hal yang kedua yang harus kita upgrade adalah strength and weakness. Kekuatan atau kelebihan dan kelemahan kita. Saudara, sejak lahir kita ini sudah tercemar oleh dosa, dan kita tinggal di dunia yang penuh dengan dosa. Dosa membuat nilai hidup kita berkurang. Dosa membuat kualitas kita berkurang. Itu sebabnya manusia memiliki kelemahan. Pada dasarnya, manusia adalah manusia yang sempurna, punya segala banyak hal yang lebih dari Tuhan, serupa dan segambar dengan Tuhan. Tapi karena dosa, kita jadi punya kelemahan. Tapi tidak perlu khawatir, karena dengan pertolongan Tuhan, segala kelemahan akan diubahkan Tuhan menjadi kelebihan, menjadi kekuatan. Itu sebabnya kita harus menyadari bahwa di dalam kita ada kelebihan, ada kelemahan. Kita harus tahu apa kelebihan kita. Kita mulai berkaca, lalu kita ingat kembali apa talenta, apa potensi, apa karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Terus kita juga jangan lupa, jangan fokus ke kelebihan saja, lihat kelemahan kita. Mungkin kita punya kelemahan-kelemahan yang tidak bisa kita lihat. Kita juga bisa minta tolong keluarga kita, minta tolong istri atau suami, minta tolong sahabat kita, bahkan minta tolong orang-orang yang kita percaya untuk bertanya apa kelemahan saya. Tujuannya supaya kita bisa berjaga-jaga dan kita bisa membenahi kehidupan kita sehingga kita menjadi serupa dengan Kristus. 2 Korintus 4 ayat 7 berkata begini, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Dalam terjemahan Inggrisnya adalah treasure. Harta di dalam bejana tanah liat itu adalah harta karun. Bejana tanah liat yang dimaksud adalah kita. Kita ini diciptakan Tuhan dari debu dan tanah dan dihembuskan roh Allah. Saudara, kita akan meninggalkan dunia ini karena tubuh kita fana. Namun kita harus menyadari bahwa di balik bejana tanah liat ini, di balik tubuh yang fana ini, ada potensi, ada kelebihan yang Tuhan sudah berikan sejak kita dalam kandungan. Kita harus percaya, karena firman Tuhan bilang ada harta karun. Kalau saudara pernah menonton film Harta Karun, ada sekelompok yang mencari harta karun. Mereka begitu giat menggali gua, menggali kuburan bahkan, supaya mereka mendapatkan harta karun. Kalau mereka nggak dapat di satu lubang, mereka cari lagi. Mereka nggak dapat satu goa, mereka cari ke goa yang lainnya. Jadi sangat giat agar mereka dapat harta karun. Sama halnya, di dalam kita ini ada kelebihan yang sudah Tuhan berikan, tapi diperlukan giat, rajin usaha untuk
menyadari dan melihat ada kelebihan dan kemudian mengembangkan. Misalkan saudara pandai memasak, kembangkan talenta tersebut dan mulai menjualnya. Kalau saudara pandai berdagang, kembangkan itu. Kalau saudara pandai memuji Tuhan, bernyanyi, pakai itu dan kembangkan, latih. Saya masih ingat ketika saya masih kecil, saya latihan piano sehari bisa berjam-jam. Dan puji Tuhan ketika remaja saya mulai bisa menguasai piano. Saya ingat, ternyata saya bisa main piano bukan terjadi dalam waktu 1-2 hari, tapi latihan yang panjang. Nah, dalam mengembangkan kelebihan, kita perlu keuletan, kegigihan untuk mengembangkannya setiap hari. Dan saya percaya setiap kelebihan saudara akan dipakai Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan nama Tuhan. Setelah kita tahu kelebihan, jangan lupa tahu kelemahan kita. Roma 14 ayat 19. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Dalam hidup ini kadangkala kita sulit melihat kelemahan kita. Itu sebabnya caranya begini. Carilah hal-hal yang dapat menolong saudara untuk melihat kelemahan saudara. Misalkan saudara percaya seseorang untuk bertanya kepada mereka, apa sih kelemahan saya? Kemudian mereka mungkin berkata, oh kelemahan kamu misalkan kurang rapi. Nah kemudian ketika kita mengetahui bahwa kita kurang rapi, kita cari hal-hal, kejar ya hal-hal, Alkitab bilang begini, yang berguna untuk membangun kelemahan kita. Lalu kita mulai setiap hari belajar merapikan kasur, merapikan baju, merapikan kamar dari hal yang terkecil. Saya percaya kelemahan kita akan diubahkan menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Ada satu ayat berkata, di balik kelemahan kita, kuasa Tuhan sempurna atas kita. Jadi upgrade your strength, upgrade your weakness. Dan saya percaya itu semua akan menolong kita untuk get out from the box. Kemudian yang terakhir adalah upgrade time management. Upgrade waktu mengelola kita. Cara kita mengelola waktu, keahlian kita. Saya ingin katakan dalam setahun ada 12 bulan. Ada 52 minggu, saudara. Ada 365 hari. Dan dalam setahun ada 8.760 jam. Kemudian menitnya adalah 525.600. Detiknya adalah 31.536.000. Wow, ini sangat banyak saudara, dan ini merupakan anugerah. Dan waktu diciptakan oleh Tuhan dan diberikan adil untuk semua manusia. Tidak ada manusia yang kekurangan waktu. Tidak ada manusia yang waktunya tidak sama dengan saudara dan saya. Semua mengalami waktu yang sama. 1 kali 24 jam. Setahun 365 hari. Tapi pertanyaannya, ketika waktu berjalan, apakah kita bisa mengelola waktu tersebut? Misalkan dalam waktu setahun, apakah kita sudah membuat perencanaan? Atau dalam hal yang sederhana, setiap hari, apakah kita bisa mengelola waktu kita? Ketika kita bangun pagi, apa yang kita lakukan? Ada banyak di antara kita, ketika bangun pagi kita masih bingung melakukan apa. Itu sebabnya penting sekali keahlian dalam mengelola waktu. Supaya kalau kita semakin dipercayakan Tuhan banyak hal, kita semakin bisa mengelolanya. Jadi kita tidak keteteran, kita tidak kecapean, kita tidak burn out. Kenapa? Karena kita bisa kelola. Dan di dalam mengelola waktu, kita harus perhatikan yang namanya prioritas. Prioritas yang utama Tuhan, keluarga, kemudian pekerjaan dan pelayanan, dan kemudian teman-teman kita. Jangan kebalik, jangan teman prioritas utama, jangan pekerjaan prioritas utama. Tapi yang pertama Tuhan, yang kedua keluarga,
Yang ketiga, pekerjaan atau pelayanan. Yang keempat adalah teman dan saudara-saudara kita. Itu sangat penting untuk menolong saudara dalam mengelola waktu atau kepercayaan. Jika semakin banyak saudara bisa memakai acuan priority tersebut. Alkitab berkata dalam Mazmur 90 ayat 12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami, sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saya percaya saudara ingin menjadi pribadi yang bijaksana. Tapi ada hal yang Tuhan perintahkan kepada kita supaya kita bisa jadi pribadi yang bijaksana. Dimulai dari hal yang paling sederhana, mengelola waktu kita dengan baik. Itu akan membangkitkan kebijaksanaan, akan membentuk sikap yang bijaksana. Dimulai dari hal yang sederhana, dari pagi sampai malam. Apa yang saudara buat, apa yang saudara bagi waktunya. Prioritinya harus diatur. Dan yang paling penting, minta pertolongan Roh Kudus dalam mengatur waktu saudara. 3 hal ini, mari kita upgrade, kita fokuskan. Yang pertama manusia roh, yang kedua strength and weakness, kelemahan dan kelebihan. Yang ketiga, mengelola waktu. Cara kita mengelola waktu, kita harus upgrade sesuai dengan prioritas yang benar. Amin buat firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, sangat mengucap syukur untuk firman Tuhan yang kami terima dalam minggu ini. Kami percaya hidup kami akan semakin naik, tapi kami mau juga taat melakukan perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tolong kami agar kami dapat mengupgrade manusia roh kami, mengupgrade kekelemahan dan kelebihan kami, mengupgrade keahlian kami dalam mengelola waktu, time management. Dan kami percaya ketika kami upgrade, kami akan keluar dari box yang lama. Kami akan keluar dari standar hidup kami yang lama. Kami akan dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk Light Home Family, agar kami semua sehat, dikuatkan, dijauhkan dari COVID-19. Dan bagi setiap kami yang terpapar COVID, agar mujizat Tuhan, kuasa Tuhan mengalir, disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk bangsa ini, kiranya Pak Presiden dan semua jajarannya, mereka dipakai Tuhan untuk melaksanakan tugas mereka dengan baik. Berikan hikmat kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita akan terima berkat dari Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kasih karunia dan damai sejahtera. Terimalah berkat dari Tuhan, cinta kasih, serta persekutuan yang indah dengan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa. God bless you.